Yazid Ar-Raqashi meriwayatkan dari Anas bin Malik, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga warnanya hitam pekat, nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seseorang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya. Sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. Rasulullah bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah." Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah ataupun yang paling dasar, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun dalam neraka Hawiyah. Hal ini sebagaimana arti dari firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 9. Pintu kedua namanya Jahim, yakni pintu neraka tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 91. Pintu ketiga namanya Sakor, tempat orang-orang Sabi'in, merupakan pintu neraka pada tingkatan kelima. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak di atasnya pintu neraka Jahim. Tentang neraka ini Allah telah berfirman yang artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar ataupun neraka?" Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42. Pintu keempat namanya Ladza, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya, serta orang majusi. Ladza merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4. Di dalamnya ditempati iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang majusi pun ikut serta menempati neraka Ladza ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Ladza ini di atasnya pintu neraka Sakor. Dalam hal ini Allah telah berfirman, "Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak." Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka lazza. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut, yaitu malaikat Israel, ketika iblis hendak dicabut nyawanya. Maka malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka lazza. Pintu kelima namanya Hutamah, tempat orang-orang Yahudi, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutamah ini tingkatannya di atas pintu neraka lazza yang dihuni para iblis. Tentang neraka Hutamah ini Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan." Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 5-6. Pintu keenam namanya Sa'ir, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutamah. Mengenai neraka ini, Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ataupun neraka." Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 12. Selanjutnya Jibril alaihissalam terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul pun bertanya, "Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh?" Jibril menjawab, "Pintu ketujuh namanya pintu neraka Jahannam, merupakan pintu neraka yang paling atas ataupun yang paling pertama. Di dalamnya berisi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak taubat sampai mereka meninggal dunia." Rasulullah pun pingsan mendengar penjelasan Jibril tersebut. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah SAW?" Namun tidak ada yang menjawab, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah bersabda, "Betapa besar cobaan yang menimpaku dan aku merasa sangat sedih. Jadi, ada di antara umatku yang akan masuk neraka?" Tanya Rasulullah. Jibril menjawab, "Benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Kemudian Rasulullah SAW pun menangis dan Jibril pun juga ikut menangis. Rasulullah SAW lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam salat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu an datang ke rumah beliau dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis tersedu-sedu. Umar radhiyallahu an datang berdiri di depan pintu seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis tersedu-sedu. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu, ia berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah." Sementara Ali radhiyallahu an sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, "Wahai putri Rasulullah, dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk salat dan tidak pernah berkata-kata serta tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau." Fatimah lantas pergi ke rumah ayahnya. Di depan pintu rumah Rasulullah, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah." Waktu itu Rasulullah sedang sujud sambil menangis, lantas mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa wahai Fatimah?" "Aku sedang menyendiri." "Bukakan pintu untuknya." Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu wahai ayahku?" Beliau bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Diberitahukan kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih." Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke neraka itu?" Beliau bersabda, "Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai."
Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sewaktu mereka digiring ke neraka oleh malaikat?" Beliau bersabda, "Laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan dengan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda, ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, 'Betapa sayang, kemudaan, dan ketampananku.' Banyak di antara umatku yang perempuan ketika ditarik ke neraka berkata, 'Iya, sungguh aku sangat malu.' Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, Malik bertanya kepada malaikat yang menarik itu, 'Siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibaringkan dengan golongan setan, dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya.' Malaikat itu menjawab, 'Kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu.' Malik berkata kepada mereka, 'Wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini?' Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad. Ketika mereka melihat Malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad SAW karena seramnya malaikat Malik. Mereka menjawab, 'Kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan.' Malik berkata, 'Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad SAW.' Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak seraya berkata, 'Kami termasuk umat Muhammad SAW.' Malik berkata kepada mereka, 'Bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala?' Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, 'Wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami.' Malik mengizinkannya, dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, 'Alangkah baiknya seandainya tangis ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk neraka.' Malik lalu berkata kepada Zabaniyah, 'Lemparkan mereka ke dalam neraka.' Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian Malik berkata, 'Wahai api, sambarlah mereka.' Api itu menjawab, 'Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah?' Malik berkata lagi kepada api neraka, 'Sambarlah mereka.' Api itu menjawab, 'Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah?' Malik berkata lagi, 'Benar, namun begitulah perintah Allah Arash.' Kemudian api itu menyambar mereka. Di antara mereka ada yang disambar sampai 2 telapak kakinya, ada yang disambar sampai 2 lututnya, ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api itu akan menyambar muka, Malik berkata, 'Jangan membakar muka mereka, karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa.' Dalam Al-Quran, Allah telah mensifati neraka Jahannam. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Al-Quran Surat Al-Mursilat ayat 32. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Dari hadis kudusi, bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka Jahannam itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zarkum. Di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70.000 rantai. Setiap rantai itu diseret oleh 70.000 malaikat. Dan inilah gambaran tentang neraka Jahannam yang dikisahkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW hingga membuat Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya. Dan mudah-mudahan dengan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.